Ancaman mikroplastik tak hanya datang dari laut dan makanan, tetapi juga kini terdeteksi dalam air hujan. Hal tersebut terungkap lewat hasil penelitian yang dilakukan Ekoton bersama pelajar MTSN 16 Tembelang Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, pada Selasa, 23 Desember 2025. Rafika Aprilianti, Kepala Laboratorium Mikroplastik Ekoton mengatakan, dari hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa partikel mikroplastik ditemukan di sejumlah wilayah, dengan sumber utama berasal dari aktivitas manusia, khususnya pembakaran sampah plastik. Dari hasil pemeriksaan, mikroplastik ditemukan di seluruh sampel dengan jumlah tertinggi berasal dari wilayah Genukwatu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Disusul area Perum Tambakrejo Kecamatan Jombang, kemudian di Karangmojo Kecamatan Pelandaan, dan jumlah paling sedikit ditemukan di Kecamatan Tembelang. Rafika menjelaskan, mikroplastik di udara umumnya berasal dari dua sumber utama, yakni pembakaran sampah plastik dan emisi kendaraan bermotor. Dampak mikroplastik terhadap kesehatan manusia dinilai sangat serius. Berdasarkan berbagai penelitian internasional, mikroplastik dapat menyebabkan peradangan pada sel, karena sifatnya yang kasar. Sementara itu, salah seorang siswi yang mengikuti penelitian air hujan, Ananda Ayu, 14 tahun, mengatakan, jika ia baru mengetahui jika air hujan yang ia anggap biasa ternyata bisa menyebarkan mikroplastik. Kenapa kok wadahnya harus beling ini? Biar terkontaminasi. Biar nggak terkontaminasi ya. Beling, stainless, aluminium. Ya, habis itu. Kamu di sini, kamu yang nanti. Oh ya kemana? Nah setelah itu, ini kan udah disaring ya Rek ya. Nah ini adalah Aquades. Aquades itu air steril gitu. Untuk ada serpihan-serpihan kotorannya. Nah kemudian udah ada gini. Udah. Airnya besar. Langsung muter. Terus nek wis to. Baca. Penyebab. Ayo kira. Oh ini nah. Kalau dia putus berarti dia itu organik. Kalau nggak putus berarti dia plastik. Ayo cobain. Ambil nunggu marah. Nunggu tak? Ngatakan. Sambil ditulis jumlahnya, ayo. Biar tahu jumlahnya berapa. Mikroskopnya lah. Sampai saat itu tetangga itu lebih ya, sehingga ditekan oleh kakak-kakak dari Ekoton dan TWI bisa kita laksanakan pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PWI dan juga kita kok lepot sekali ini lama-lama. Ternyata kita ini banyak mengkonsumsi dari air hujan di Tembelang. Mungkin enggak ya, sudah terkontaminasi. Sungguh sangat luar biasa dan insya Allah sangat benar. Harus betul-betul memahami apa itu mikroplastik, apa disinalisikan, menyampaikan kepada teman-teman kalian. Bagaimana kalian memegang betul bahwa kita itu harus berusaha untuk dan juga dari Bapak. Saya ucapkan terima kasih sekali karena madrasah kita ini madrasah. Sehingga keinginan-keinginan untuk mengadakan penelitian-penelitian tidak bisa. Karena berbatasan dengannya. Kalau madrasah yang besar bisa. Oleh karena itu
kerjasama seperti ini sangat kami harapkan. Iya, karena padahal di dalam undang-undang pengelolaan sampah nomor 18/2008 itu jelas tidak di. Jadi itu sama sekali nggak boleh, karena di dalam plastik itu ada banyak senyawa kimia yang kalau dibakar itu apa itu mikroplastik dan apa. Terus tahun terakhir itu Semarang, Boyolali, Gresik, Surabaya, Mojokerto, Bondowoso. Karena itu kan apa yang kita lakukan pada alam yang kami namakan sampah, price by pakai. Jadi tidak pakai kresek, tidak pakai wadah, tangan plastik bersih. Kemudian ada fragmen sekitar 5, ada juga foam yang hanya ditemukan cuma 1. Jadi kan liburan, kenapa kok masih ada kegiatan di sekolah? Supaya mengisi hari-hari libur, supaya kalau di rumah tidak main HP saja dan bisa meneliti untuk menambah pengetahuan lagi tentang air hujan. Senang nggak dengan program seperti ini? Senang sekali karena kita bisa mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui juga. Oke, ini baru pertama kali ya ini ya? Ya, baru pertama kali juga di MTS 16 Jombang. Yang dilakukan tadi apa saja? Yang pertama kita nyari air hujannya dulu, kita cari untuk mikroplastiknya, kemudian kita taruh di mikroskopnya, kemudian kita cari-cari, kita tusuk-tusuk apakah dia terhancurkan atau tidak. Kalau dia hancur, dia lebih masuk ke organik, sedangkan kalau dia tidak hancur, dia bisa masuk ke mikroplastik. Terus hal baru didapatkan apa? Kalau hal baru yang kita dapatkan, kita tahu bahwa air hujan itu biasanya kan jatuh dari langit, mungkin kita berpikir bahwa itu tidak ada perantara, sehingga kami mengetahui bahwa itu tidak ada mikroplastik dan bisa kita konsumsi. Namun ternyata ada mikroplastik yang bisa membahayakan tubuh kita, jadi kita harus lebih hati-hati pada air hujan. Karena sudah tahu ada bahaya dari mikroplastik ini, yang setelah ini dilakukan apa? Lebih mengurangi sampah plastik, karena mikroplastik yang kita dapatkan kan dari air hujan. Nah, air hujan tersebut dapat mikroplastik itu dari polusi yang dari pembakaran sampah masyarakat, sehingga kita akan membakar sampah dengan sedikit, kemudian kita mengelolanya dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Ya, namanya siapa? Ananda Ayunya Putri. Ananda Ayu Renia Putri. Kelas Kelas 9. kelas 9 usia. Usia 14 tahun. Oh, tinggal di mana? Tinggal di Pelandaan. Pelandaan. Ya. Yang ada di udara dan di air hujan itu adalah dari pembakaran sampah plastik. Kita pernah meneliti mikroplastik di air hujan dan di udara di 18 kota di Indonesia, dan 55% itu ada dari pembakaran sampah plastik. Kemudian yang kedua 33% dari kendaraan bermotor. Metodenya gimana Mbak tadi? Nah, metode yang kami ajarkan, edukasikan ke adik-adik MTS 18 Jombang itu mereka mengambil air hujan dengan wadah yang non plastik atau stainless tadi, kemudian diletakkan di ketinggian sekitar 1,5 sampai 1,8 meter, atau artinya di atas lah gitu. Kemudian di atas air yang akan ditampung itu tidak boleh ada yang menghalangi. Contohnya tidak boleh ada tanaman, tidak boleh ada kabel, tidak boleh ada tutupan gitu. Jadi harus bebas dari tutupan tersebut. Kemudian ini alasannya adalah air yang kita teliti itu memang benar dari air hujan, bukan dari benda-benda di sekitarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.